Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dalam menyambut pergantian tahun. Dalam menyambut pergantian tahun, setidaknya ada 3 hal yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, tentu kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena masih diberi nikmat yang sungguh sangat luar biasa, yaitu nikmat kesempatan hidup. Kenapa ini luar biasa? Karena begini, orang itu bisa melakukan apa saja, ya karena hidup. Lah kalau sudah tidak hidup ya tidak bisa apa-apa, makan tidak bisa, minum tidak bisa. Jadi kita bisa melakukan aktivitas apapun itu karena kita hidup. Makanya hidup di dunia ini sangat penting. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia inilah yang akan menentukan nasib kita kalau kita sudah meninggalkan dunia ini menuju ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Apakah kelak itu menjadi orang yang bahagia atau celaka, menjadi orang yang enak atau tidak enak, untung atau buntung, semua itu tergantung dengan hidup kita ketika kita masih di dunia. Oleh karena itu, kesempatan hidup di dunia ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan amal kebaikan. Ketika orang berhasil melakukan amal kebaikan, maka ini adalah sebuah prestasi yang tentu akan dirasakan hasilnya kelak di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hidup di dunia ini hanya digunakan untuk foya-foya, hura-hura, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka tentu ini adalah sebuah kegagalan di dalam mengelola kehidupan, dan tentu orang akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, kesempatan hidup ini harus kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal yang baik. Sehingga menyambut tahun baru itu ya tentu mestinya dengan digunakan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Bukan malah kebalikannya, menyambut tahun baru sebagai wujud rasa syukur karena diberi kesempatan hidup, malah digunakan untuk maksiat, digunakan untuk hura-hura, foya-foya yang tidak ada gunanya. Ini sangat bertolak belakang. Mestinya ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Kita masih diberi kesempatan hidup, kita syukuri dengan cara melakukan amalan-amalan yang baik. Nah, kemudian ada pertanyaan begini. Kalau misalnya menyambut tahun baru dengan meniup trompet, dengan tiup lilin, itu bagaimana? Sebenarnya begini, soal tiup trompet dengan meniup lilin, itu pada dasarnya tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi ini dalam urusan sosial ya. Jadi dalam urusan sosial itu ada satu kaidah, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi yang asal dalam urusan muamalah, dalam urusan sosial itu boleh, kecuali ya ada hal-hal yang mengharamkannya. Ya, artinya begini, kalau misalnya tiup trompet, ya tiup lilin, kemudian mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, maka tentu ini harus dihindari. Ya, kalau misalnya tidak ada gunanya, hanya foya-foya, hura-hura, apalagi hanya menghabiskan dana, ya lebih baik ditinggalkan saja. Kita gunakan dana kita, uang kita untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Sehingga mungkin harapan kita, ya alangkah lebih baiknya ketika penyambutan tahun baru itu ya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lah. Kalau sekiranya tiup trompet, tiup lilin itu tidak ada gunanya, ya ngapain harus dilakukan? Ya, kalau dosanya sih enggak sampai dosa. Cuman kita harus
memilah-milah mana yang kira-kira itu bermanfaat dan mana yang kira-kira tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam penyambutan tahun baru itu, tentu kita harus berpikir secara lebih mendalam. Kenapa? Dengan gantinya tahun secara otomatis usia kita bertambah, umur kita bertambah. Kalau orang itu semakin bertambah umurnya, maka kekuatan fisiknya ini akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa aku panjangkan umurnya, maka aku kembalikan ke asal mula kejadiannya. Maksudnya asal mula kejadiannya itu ya dia akan kembali lagi seperti dulu kala. Jadi semakin banyak usianya, semakin tua, maka otomatis kekuatan fisiknya akan semakin menurun dan akhirnya kembali lagi seperti semula, seperti anak-anak, kembali lagi seperti bayi. Nah ini terus kemudian dikomentari oleh Allah, afala yaqilun, apa orang-orang itu tidak berpikir? Ada apa di balik itu? Dengan bertambahnya usia, berkurangnya tenaga, itu akan ada apa? Nah, kalau ini dipikir-pikir secara lebih mendalam, diangan-angan betul, ternyata ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Siapapun orangnya hidup di dunia ini tidak akan selamanya, pasti akan berakhir. Ya. Cuman berakhir dari dunia itu bukan berarti selesai segala-galanya. Justru dengan berakhirnya dari dunia ini, pada saat itulah orang mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya ketika dia masih hidup di dunia. Sehingga kalau masa hidupnya ini digunakan untuk melakukan kebaikan, tentu nanti dalam proses pertanggungjawaban ya akan mudah dan enak. Tetapi kalau hidupnya di dunia ini tidak beres, suka menerjang aturan, suka melakukan perbuatan maksiat, maka tentu pertanggungjawabannya ini menjadi berat dan dia akan menanggung akibatnya sendiri. Jadi ini penting sekali, kita perlu angen-angen, kita perlu mikir-mikir dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya umur kita, Allah memberikan peringatan. Apa peringatannya? Dikurangi kekuatan fisiknya. Ini jadi peringatan agar manusia tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, yang seharusnya kita lakukan dalam penyambutan tahun baru itu tentu adalah dengan muhasabah. Muhasabah binafsi, introspeksi diri. Ya, sudah berapa banyakkah dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan selama tahun 2020? Ini yang menjadi renungan kita. Ya, ini yang harus kita renungkan betul. Ya. Kenapa kita masih balelo? Kenapa kita masih tidak nurut? Kenapa kita masih tidak manut? Bahkan menerjang larangan-larangan Allah. Padahal Allah sudah memberikan nikmat kepada kita ini tidak terhingga, tidak bisa dihitung jumlahnya. Loh kok yo ndak nurut, ndak manut dengan yang memberi nikmat. Padahal ukurannya orang itu kalau diberi pasti manut dengan yang memberi. Loh ini kan aneh. Kita ini sudah diberi apa saja oleh Allah, ndak bisa dihitung. Nah ini yang menjadi bahan renungan kita. Sampai usia yang sudah seperti ini, itu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu apa saja, ndak akan bisa dihitung. Mana taat kita, mana bukti ketaatan kita kepada Allah. Ini yang perlu kita evaluasi. Sehingga dengan dievaluasi, dengan dimuhasabahi, dengan introspeksi seperti itu, harapannya orang pada tahun ini bisa berubah menjadi lebih baik. Dan memang harusnya seperti itu. Ya, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya umur harus diimbangi dengan bertambahnya amal. Umurnya bertambah, amalnya juga harus bertambah. Sehingga tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ini orang yang beruntung. Tapi kalau tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, ya ini orang yang rugi. Nah, apalagi tahun ini malah anjlok, lebih jelek daripada tahun kemarin. Ini orang yang celaka, ini orang yang rusak. Jadi semakin tua tidak malah semakin dekat dengan yang kuasa, tetapi semakin tua malah semakin berbuat dosa. Nah ini tua-tua keladi,
Atau orang Jawa mengatakan gaplek peringkilan, tuwek-tuwek petakilan. Nah, harapan kita semoga di tahun baru 2021 semoga semuanya diberi oleh Allah hidup yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, anak-anak kita dijadikan anak yang solih, solihah, dan kita semua dijauhkan dari musibah, terutama dari COVID-19 yang sedang mewabah. Amin, Allahumma amin. Saya kira ini semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.